Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Penata Salma yang bertugas di Bank Saldahiya pada shift pagi hari ini. Di sini sebelumnya saya boleh melihat gelang tangan Ibu terlebih dahulu. Boleh disebutkan nama lengkap dan juga tanggal lahirnya Ibu? Saya Nadia Herawati, sekolah di Sleman, 13 Maret 1999. Baik Ibu, sesuai dengan data yang saya lihat. Baik Ibu, di sini menurut catatan dari dokter, Ibu sudah diperkenankan pulang pada siang hari nanti. Yang mana sebelum pulang nanti, saya izin untuk memberikan sedikit informasi sebagai pembekalan Ibu ketika pulang nanti mengenai edukasi personal hygiene dan juga perawatan luka pas operasi. Yang mana berdasarkan data, Ibu merupakan pengalaman pertama melahirkan dan juga memiliki bayi. Jadi perlu adanya edukasi ini Ibu. Kurang lebih nanti memakan waktu 15 menit sampai 20 menit. Apakah Ibu dan keluarga berkenan? Kenapa enggak? Nah, saya izin untuk duduk terlebih dahulu ya. Saya nggak sabar. Ini ada gunting, pinjam ya gunting. Baik Ibu, sebelum saya memulai edukasi, saya izin untuk membagikan leaflet ini ya untuk pedoman nanti. Misi. Nah Ibu, di sini saya akan mulai mengenai edukasi personal hygiene dan perawatan luka post operasi seksio sesaria atau biasa kita kenal dengan operasi sesar. Nah, di sini nanti sebelum kita membahas yang lain-lain terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai personal hygiene atau yang biasa kita kenal dengan kebersihan diri Ibu. Jadi, personal hygiene merupakan tindakan memelihara kebersihan dan juga kesehatan diri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 hal, yaitu yang pertama pakaian, kemudian rambut, kemudian ada kebersihan kulit dan juga kebersihan dari vulva atau alat kelamin Ibu. Nah, kemudian di sini ada juga perawatan luka. Jadi perawatan luka di sini adalah serangkaian kegiatan untuk merawat luka, yaitu meliputi dari pembersihan, kemudian pengobatan hingga penutupan luka sehingga luka tersebut dapat kembali pulih seperti sedia kala. Nah, untuk tujuan personal hygiene sendiri ada beberapa Ibu di sini. Yang pertama adalah mencegah infeksi. Tentunya apabila kebersihan tubuh kita terjaga, infeksi-infeksi tidak akan masuk ke dalam tubuh kita atau tidak hingga di dalam tubuh kita. Kemudian di sini ada mempercepat proses penyembuhan karena lingkungan yang bersih, area yang bersih, maka sel-sel penyembuhan dapat merangsang secara cepat untuk penyembuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kenyamanan. Apabila tubuh dari Ibu bersih, kenyamanan Ibu akan berlipat ganda. Kemudian mempengaruhi juga kualitas tidur dari Ibu nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan payudara. Hal ini dibuktikan karena apabila Ibu sehat, Ibu bersih, Ibu wangi, maka Ibu akan merasa happy, merasa senang. Otomatis produksi ASI untuk adik bayinya nanti akan melimpah, kurang lebih seperti itu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan psikologis, yang merasa nyaman, tentunya akan tadi merasa happy, merasa bahagia, sehingga psikologisnya tuh juga akan merasa baik atau tidak ada gangguan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri dari Ibu, karena tubuh bersih, tubuh wangi, otomatis Ibu akan tampil lebih percaya diri, baik di hadapan suami, di hadapan keluarga, atau bahkan nanti apabila ada tamu, Ibu akan merasa percaya diri, kurang lebih seperti itu. Bisa dibalik Ibu. Nah, kemudian di sini ada personal hygiene yang sudah saya sampaikan tadi, ada 4 yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama adalah di bagian pakaian Ibu. Gunakan pakaian yang longgar, menyerap keringnya dan tidak menekan luka. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu, untuk kegiatan sehari-hari di rumah menggunakan pakaian jenis apa? Oh, saya pakai daster. Oke, daster ini sangat sesuai ya, karena longgar, kemudian ada sirkulasi udara sehingga lukanya nanti tidak akan tertekan dan juga mempermudah untuk penyembuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebersihan rambut Ibu. Ibu akan mengalami kerontokan rambut. Nah, ini kerontokan rambut ini sendiri terjadi karena adanya perbedaan fase. Tadi sebelumnya Ibu hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Jadi hormonnya itu berbeda-beda sehingga mengakibatkan kerontokan rambut. Nah, untuk kerontokan rambut antara ibu satu dengan ibu yang lainnya itu berbeda-beda tergantung dari hormon itu tadi. Kemudian di sini tidak ada pantangan sebelum 40 hari dilarang keramas. Jadi Ibu diperkenankan keramas tidak usah menunggu 40 hari, karena jika menunggu 40 hari nanti akan menjadi infeksius atau Ibu akan merasa kurang nyaman terhadap diri Ibu sendiri. Saya sarankan untuk kebersihan rambut di sini nanti menggunakan produk-produk yang sudah terverifikasi aman untuk Ibu menyusui. Kemudian yang selanjutnya adalah kebersihan kulit. Ibu akan memproduksi keringat lebih banyak pada minggu pertama dan juga minggu kedua, karena sebelumnya waktu hamil Ibu kan memerlukan
cairan yang banyak sehingga mungkin muncul sedikit bengkak-bengkak di bagian kaki ibu. Nah, bengkak-bengkak itu perlu dikeluarkan melalui keringat itu tadi. Dan di sini ibu disarankan untuk mandi minimal 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan tubuh, dan juga saya sarankan untuk menggunakan lotion yang melembabkan kulit. Dan sudah terverifikasi aman untuk ibu menyusui. Kemudian yang selanjutnya adalah kebersihan vulva dan area sekitarnya. Nah, di sini ibu ada gambar mengenai alat kelamin perempuan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika nanti kebersihan vulva atau kebersihan alat kelamin. Yang pertama adalah ganti pembalut sesering mungkin karena ibu masih masa nifas mengeluarkan darah setelah operasi. Jadi sesering mungkin untuk diganti. Bisa 4-6 jam, tapi saya sarankan setiap 4 jam sekali diganti agar ibu merasa nyaman. Kemudian di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika pembersihan vulva. Yang pertama, apabila mohon maaf rambut di daerah kemaluan ibu nanti panjang, bisa dipotong atau dicukur terlebih dahulu. Kemudian untuk pembersihannya sendiri nanti dari arah sami terlebih dahulu di bagian sini. Nah, di sini biasanya kita sebut dengan selangkang. Jadi kita bersihkan dulu di bagian selangkangnya menggunakan air dengan gerakan dari depan ke belakang ibu, jangan dari belakang ke depan karena kotoran itu nanti idealnya dari arah depan menuju anus, jadi dibuang di bagian anus. Kemudian apabila kedua sisinya sudah selesai, kemudian dapat dibersihkan di bagian tengahnya atau di bagian vaginanya, kurang lebih seperti itu ibu. Nah, sebelum menggunakan celana nanti disarankan kepada ibu untuk mengeringkan area vulvanya terlebih dahulu menggunakan tisu atau disiapkan seperti handuk kecil khusus untuk membersihkan atau mengeringkan air yang ada di bagian vulva. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah perawatan luka ibu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ibu sudah melahirkan memiliki luka di bagian perut, luka pasca operasi sesar. Nah, nanti perawatan lukanya ini sebenarnya cukup mudah, tetapi perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya harus cuci tangan terlebih dahulu, baik menggunakan sabun atau antiseptik sebelum dan sesudah merawat luka. Jadi menggunakan sabun, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian buka balutan dengan hati-hati. Ini karena balutan itu akan menempel pada kulit, jadi disarankan hati-hati, pelan-pelan saja untuk membuka luka tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan luka menggunakan NaCl atau menggunakan obat-obatan seperti antiseptik. Saya sarankan menggunakan NaCl, nanti kan sudah diberikan seperti starter pack untuk perawatan luka, jadi bisa digunakan. Kemudian apabila ada obat yang diresepkan oleh dokter Objin, nanti bisa dioleskan di bagian muka ibu terlebih dahulu. Jika sudah, nanti ditutup kembali menggunakan kasa steril, yang mana setelah ini ibu dapat mencuci tangan kembali agar kuman-kuman atau infeksius yang berada di sekitar luka tersebut tidak masuk ke dalam luka ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada yang terakhir ibu, ada dampak jika tidak melakukan personal hygiene, yang mana nanti luka tidak cepat sembuh karena daerah sekitarnya kotor atau kurang bersih. Kemudian infeksi luka yang menyebar, ibu terlihat kotor dan kurang bersih sehingga ibu merasa kurang percaya diri. Jadi harus diperhatikan kebersihan diri ibu. Tadi ada 4 yang sudah saya sampaikan, perlu diperhatikan. Dan dampak ketika tidak melakukan personal hygiene yang terakhir, yaitu ibu akan merasa atau ibu dan bayi akan rentan terhadap penyakit. Jadi apabila ibunya sakit, otomatis bayinya juga akan rentan terkena penyakit. Kurang lebih seperti itu ibu untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait edukasi personal hygiene dan perawatan luka post operasi SC. Mungkin dari ibu atau keluarga ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Oh iya Mbak, saya mau tanya, kan katanya itu kalau misalnya ibu-ibu habis melahirkan itu terus tidur siang, itu tuh katanya tuh nanti sel darah putihnya tuh naik ke mata, itu bener nggak sih Bu? Oke, saya izin untuk menjawab ya ibu, tidak ada hubungannya, itu termasuk mitos yang perlu segera dihapuskan karena ibu yang setelah melahirkan itu justru memerlukan istirahat yang cukup karena mungkin di malam hari bayinya ingin menyusui, ibunya ingin menyusui bayinya sehingga jam tidur ibunya akan terhambat atau berkurang. Jadi tidak ada hubungannya tidur siang dengan sel darah putih itu naik ke atas, itu tidak ada hubungannya ibu. Oh gitu. Untung nanya ya, ternyata bohong itu. Oke. Mungkin ada lagi ibu atau keluarga?
Jadi gini Mbak, saya ini kan sangat amat suka minum kopi ya Mbak. Iya. Nanti tuh setelah saya melahirkan ini saya menyusui, apakah ada pantangan gitu Mbak terkait makanan dan minuman? Oke, untuk makanan dan minuman saya sarankan terlebih dahulu untuk menunda atau mengurangi minum-minuman yang kafein karena yang dikonsumsi ibu nanti akan dikonsumsi juga oleh bayi ibu. Jadi disarankan untuk tidak mengurangi minuman kafein, kemudian mengurangi makanan-makanan pedas, makanan-makanan instan, kemudian juga mengurangi makanan-makanan yang sekiranya dapat memperburuk pencernaan ibu, kurang lebih seperti itu ibu. Oh iya Mbak, terkait dengan makanan. Kan tadi itu yang nggak boleh dimakan. Kalau misalnya yang harus dimakan buat Mbak ini kan karena habis melahirkan apa ya kira-kira? Oke, untuk makanan memang benar sekali ibu dapat memperangsang atau penyembuhannya itu lebih cepat ya. Untuk makanan-makanan yang bisa ibu konsumsi saya sarankan adalah makanan-makanan yang tinggi serat, kemudian tinggi protein, tinggi vitamin dan juga mineral yang cukup. Seperti ibu dapat diberikan daging, kemudian ikan. Nah, untuk ikan ini ada spesifikasi khusus yaitu ikan gabus. Itu sangat mempermudah atau penyembuhannya itu akan lebih cepat menggunakan ikan gabus. Kemudian jangan lupa sayur-sayuran, buah-buahan, tahu, tempe itu kan mudah sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu dan juga diimbangi dengan cairan atau air minum yang cukup. Kurang lebih seperti itu ibu. Oke, bagus Mbak, udah. Oke, dari ibu apakah ada lagi? Udah saya cukup sih Mbak. Ya udah, kayaknya penjelasannya bagus. Oke, terima kasih ibu. Baik ibu, apabila tidak ada saya izin untuk mengulang sedikit. Mungkin nanti dari ibu atau keluarga bisa menjawab sebisa mungkin hal-hal yang akan saya tanyakan. Mungkin tadi ada tujuan dari personal hygiene, boleh disebutkan salah satu atau salah duanya? Untuk tujuannya tadi itu untuk mencegah infeksi ya Mbak, Iya. sama juga untuk mempercepat penyembuhan luka. Iya benar sekali ibu. Kemudian ada satu lagi nih pertanyaan terkait cara vulva hygiene yang benar. Mungkin bisa disebutkan langkah-langkahnya? Untuk tadi yang saya tangkap itu membersihkan terlebih dahulu area selangkangan, lalu membersihkan dari area luar, lalu ke area dalam. Lalu untuk membersihkannya itu dari depan ke belakang Mbak. Terus dibersihkan dan juga dikeringkan menggunakan kain lap ya tadi atau handuk. Lalu juga mencuci tangan Mbak setelah itu. Iya, sudah benar sekali ya ibu. Saya di sini juga izin memberikan kesimpulan dan juga evaluasi dari pihak ibu dan juga keluarga sudah paham mengenai edukasi personal hygiene dan juga perawatan luka. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika personal hygiene tadi ada 4 yang perlu disampaikan atau perlu dicapai, yaitu di bagian pakaian, kemudian bagian rambut, kemudian bagian kulit dan juga di bagian personal hygiene-nya di bagian vulva. Kurang lebih seperti itu ibu. Mungkin cukup sekian dari saya karena dari ibu sudah merasa paham dan juga merasa terbekali ketika nanti pulang ke rumah. Oleh karena itu saya mungkin pamit kembali ke ruangan. Sebelum saya pamit kembali ke ruangan, apabila ibu nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, bisa menekan tombol di belakang berwarna merah, atau nanti dari pihak keluarga bisa menuju ke ruang perawat. Kurang lebih seperti itu ibu. Begitu. Kalau misalkan sudah selesai, saya izin untuk kembali ke ruangan. Nanti pada pukul 12 akan ada rekan saya yang kesini membantu kepulangan dari ibu dari rumah sakit. Kurang lebih seperti itu ibu. Ya. Terima kasih. Semoga semoga adik bayinya juga sehat, ibu sehat, kemudian semuanya sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Saya izin untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Ya, makasih, Terima Mbak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.